Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'in wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'adzabatika naghtala min tahtina. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, berkah Hmm. semuanya insyaallah. Baik, Alhamdulillah baik. pada alhamdulillah. Setelah kan lalu kita membahas satu nama Allah yaitu Al-Bari. Al-Bari yang maha, Al-Bari Al-Bari itu yang maha merancang, yang maha menata, mengadakan, ya, mengadakan atau menata, ya. Jadi Kamu lagi. sungguhnya tiga nama Allah, nomor 11, 12, dan 13 yang hari ini kita bahas insya Allah, ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya. Sebagai bagaimana kaitannya nanti insya Allah kita bahas saat lagi. Ayat ini atau Asmaul Husna ini terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Bahkan di situ digandengkan nama Allah tadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Satu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, ya, menata yang diciptakan itu, lalu kemudian membentuk rupa, ya, menyempurnakan yang diciptakan, yang diadakan tadi, lalu dibentuk sedemikian rupa. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang mempunyai asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih, memuji Allah, ya, semua yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, Al-Musawwir. Jadi Al-Musawwir ini dari kata sawwara yusawwir, taswiran. Ya. Sawwara yusawwiru taswiran. Menggambar. Sebenarnya artinya menggambar. Membentuk sesuatu yang sempurna. Ya, menggambar. Itu taswir. Ya. Maka ada yang disebut dengan surah. Surah itu bentuknya, gambarnya. Surah. Dari kata sawwara yusawwiru taswiran. Al-musawwir ini bentuk isim fa'il atau subjek dari kata sawwara tadi, yang artinya adalah zat yang membentuk makhluk sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Jadi atau biasa kita sebut dengan yang maha membentuk rupa. Jadi kalau Al-Khaliq itu adalah sesuai dengan takdirnya, dia menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Al-Bari yang menata ciptaannya, mengadakan, ya, menentukan
bagaimana bentuknya dan sebagainya. Ya. Sedangkan al-musawwir adalah membentuk rupa, ya, menggambar apa yang dikehendaki oleh dia al-bari, apa yang ditentukan oleh al-khaliq. Jadi saling berkaitan dengan yang lain. Atau ada ulama yang mengibaratkan seperti ini, ya. Kalau Bapak Ibu Ayah Bunda mau membangun sebuah bangunan, taruhlah rumah, maka sebelum dibangun seperti yang ada sekarang, apa dulu yang dilakukan? Dasar fondasi, Sebelum itu oleh arsitek biasanya dibuat apa dulu? rancang kaki ya, Rancangan dulu, ya. Gambar rancangan dulu, dulu. rancangan dulu, Iya, ya. gambar. Dirancang dulu, ya. Desain. Desainnya dulu, ya. Hmm. Artinya rumah itu sudah jadi, tapi dalam bentuk berbeda, dalam bentuk yang dikehendaki oleh yang punya rumah, yang dibuat gambarnya oleh arsiteknya. Artinya kalau dalam sudah bentuk desain itu, apakah itu sudah jadi rumah? Belum. Belum. Ya. Baru kemudian dibangun pondasinya, ditata sedemikian rupa, mana ruang tamunya nanti, mana ruang keluarganya, dapurnya dan sebagainya, tata, ya. Kemudian jadilah bangunan tersebut, ya. Jadi berdiri, pondasinya, tiangnya, dindingnya, atapnya udah jadi. Pertanyaannya, sudah bisa ditinggali, sudah sempurna? Belum. Belum. Maka perlu dibentuk lagi apanya? Warnanya, kasih warna, kasih lampu, ya kan? Hiasan. Hiasan-hiasannya, maksudnya adalah apa namanya? Mungkin perlu wallpapernya, Aksesoris kordengnya, rumahnya. dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau rumah bagi manusia itu kan masing-masing tadi itu ada ahlinya. Kalau menggambar itu ada arsiteknya misalnya, desainernya. Kemudian ada pemborongnya, tukangnya kan, membangun. Tapi kalau setelah dibangun oleh tukang tadi itu, ada lagi tuh yang apa mendesain ininya, bentuk-bentuknya, Furniture. gambarnya, furniturnya dan sebagainya. Ya kan ada desainernya kan, Iya. interiornya ada lagi, Ada. eksteriornya ada lagi. Nah, itu manusia terpisah-pisah, baru kemudian lengkaplah rumah itu bisa ditinggal. Nah, bagi Allah, Allah itu maha segalanya. Dia sendiri yang menciptakan, merancangnya dari awal, mendesainnya, tanpa perlu melihat desain sebelumnya atau siapapun, dia sendiri, tanpa contoh sebelumnya. Ya, kalau desainer kan bangunan, dia biasanya dia ahli itu karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya atau melihat gambar-gambar yang lain, betul? Ya. Tapi bagi Allah, Allah tak perlu contoh yang lain, ya. Dia bahkan ciptakan beda dengan satu dengan yang lainnya, Iya. Beda semua ya. beda semua. Dialah Allah Tadi katanya ada Al-Khaliq. tujuh satu rupa, ada tujuh sama. Ya, tetap Tujuh saja ada yang samaan. berbeda. Ada yang sama, mirip, identik bahkan, tapi tetap ada yang berbeda di antaranya. Ya, ada Iya. keunikan setiap. Jadi Allah itu semuanya. Ya, ya dia Al-Khaliq, dia merancangnya, dia yang mengadakannya, ciptakannya, menentukannya, ya bentuknya seperti apa. Kalau manusia, oh ini yang laki-laki, ini yang perempuan, ya, ya. Dia yang menatanya, oh ini nanti keluarganya tinggal di mana, lahir dari rahim siapa. Dia Al-Bari, tapi juga dia Al-Musawwir, pembentuknya sedemikian rupa. Ya. Jadi Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia punya keahlian masing-masing, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan manusia. Dia sempurna. Karena itu Allah itu maha. Ya. Dia Al-Musawwir. Ya, maha membentuk rupa. Ya. Dan ketika Allah menciptakan sempurna ciptaan Allah, ya, sebaik-baik yang Allah ciptakan.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik ciptaan. Mungkin bagi kita kok ada cacat dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa Allah menciptakan itu tidak ada yang jelek, semua sempurna. Mungkin bagi kita kurang, tapi sesungguhnya itulah yang terbaik. Dia Al-Musawwir. Jadi kalau kita lihat Al-Musawwir ini secara umum, Pak, ya, bahwa Allah itu Azza wa Jalla membentuk makhluk ini berbagai macam bentuk dan berbeda-beda, bervariasi, tidak ada yang sama. Betul? Bahkan kalau misalnya ada manusia, ada dua jenis, laki dan perempuan. Ya, satu jenis laki-laki saja atau satu jenis perempuan saja, itu pun tidak ada yang sama. Ya, kembar, dua-duanya perempuan. Ya, juga tidak ada yang sama. Tidak ada. Itulah Allah membentuk berbagai macam berbeda-beda. Ya, jenisnya begitu banyak. Ya, manusia beda-beda jenis. Jin beda-beda lagi. Hewan juga beda-beda lagi. Bentuknya beda-beda, jenisnya beda-beda, modelnya beda-beda. Ya. Dan bayangkan sekian miliar manusia itu berbeda-beda. Ya. Ikhwatal iman, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu banyak makhluk yang Allah ciptakan sejak kalau manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini tidak ada yang sama persis satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama persis. Masya Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla ini ya maha Al-Khaliq, Al-Bari, Maha membentuk semuanya. Dan sempurna itu bentukan Allah. Sesuai dengan kehendak. Mari kita lihat hewan, gitu ya, binatang yang bahkan terkecil sekalipun. Apa hewan yang terkecil? Macan. Macan. Singa ya. Yang terkecil. Oh, Ya. yang terkecil. Semut. Ya, semut, bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi misalnya. Itu semua ada hikmahnya. Dibentuk seperti itu semuanya ada hikmahnya, gitu ya. Kenapa diciptakan lalat seperti itu? Ya tentu ada hikmah. Lalu kemudian kenapa eh, antara hewan satu dengan yang lain juga beda-beda gitu ya. Ada hewan yang lehernya biasa, ada hewan yang lehernya seperti menempel gitu ya dengan badannya. Tapi ada juga hewan yang lehernya panjangnya luar biasa, jerapah gitu kan. Jerapah. Ada juga gajah, cara makannya seperti apa gitu ya. Menggunakan ada belalai, beda-beda gitu. Itu tuh semuanya ada hikmah dan itu semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang diciptakan kebetulan begitu saja. Kan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis itu kan mereka sebentar-sebentar mereka mengatakan, ah kebetulan aja. Seperti itu. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya atas rancangan Allah. Semua atas kehendak Allah. Karena Allah itu Al-Khaliq, Allah Al-Bari, Allah Al-Musawwir. Musawir. Ya. Nggak ada yang kebetulan. Ya. Karena itu kita nggak mempercayai sebuah pemahaman atau pemikiran yang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari proses evolusi, ya, dari monyet, ya, gitu ya, kera menjadi apa? Manusia. Itu kita tidak Siap percaya purba. itu, ya. Dulu kan kita didoktrin dengan itu kan, manusia purba, Iya, manusia itu pelajaran uh, manusia uh, purba. ya evolusi gitu kan. Itu kan teori Darwin, teori Barat, ya. Di Solo ada museum kayak gitu, Pak Ustadz. Ya, yang kita percaya yakini apa yang disampaikan di Al-Quran bahwa manusia itu Iya. ya diciptakan dari tanah, ya. Adam Hmm. alaihissalam dan seterusnya gitu ya.
Ya, dan Allah yang membentuk semuanya, bukan karena evolusi. Manusia diciptakan bukan karena evolusi dari hewan kemudian jadi manusia. Hewan. Memang memang mau gitu keturunan keturunan itu monyet. Nyemot. Ya kan. Eh, Hmm. gitu. Semua itu nggak benar. Ya kita adalah makhluk sempurna ciptaan Allah Buat yang mau aja kali ya Ustaz. yang mau aja mungkin ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi eh, maka ini Masya Allah di dalam ini eh, dijelaskan nanti lebih detail dalam ada keilmuan ya. Dan insya Allah ini keilmuan baru dalam psikologi Islam. Nah, nanti di Universitas Ari Ginanjar ada salah satu fakultas atau program studi psikologi lebih membahas nanti tentang keunikan ciptaan Allah di situ tentang sebagai eh, bukan psikologi yang berdasarkan Barat tadi teori Darwin atau siapa ya, tapi berdasarkan fitrah manusia. Ya, sempurna ciptaan Allah ini. Ya. Tadi di surat At-Tin ya ayat 4 laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sempurna. Bahkan manusia itu paling bagus bentuknya. Hmm. Ya. Paling Mungkin cantik ada orang, kalian. ya mungkin ada orang di antara kita, mungkin ada yang pernah menghayal ya, tuh. Coba ya, manusia itu manusia dibentuk memiliki sayap gitu ya misalnya. Kan ada tuh yang Hmm. menggambar-gambar itu, gambar, kemudian manusia diberikan sayap. Ya. Hmm. Hayalan, Bidadari. ya tetap saja itu tidak sempurna. Manusia bersayap itu bentuknya jelek. Kita katakan kenapa? Karena Allah ciptakan manusia seperti inilah yang sempurna, bukan yang memiliki sayap. Terus ada juga yang mendesain menggambar manusia memiliki apa misalnya telinga yang panjang gitu. Itu tetap tidak sempurna, itu jelek. Kenapa? Karena bukan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki ya seperti saat ini kita diciptakan. Betul nggak? Iya. Ya. Hmm. Atau misalnya ada yang mendesain menggambar gitu ya bentuk apa dewa yang apa hidungnya yang eh, seperti gajah ada belalainya gitu. Ada ya dewa gitu kan ya dibentuk Hmm. seperti itu. eh, itu tetap itu jelek. Jelek kenapa? Karena bukan itu yang Allah ciptakan. Itu hanya gambaran manusia. Iya. Di khayalan manusia tidak ada yang Allah ciptakan seperti itu kan? Hmm. Khayalan Sempurna kalau manusia sempurna. sempurna. Ada juga yang menggambar atau membuat patung yang manusia kepala empat. Ada ya. Tetap itu juga Iya. tidak sempurna. Itu tidak baik, jelek. Kenapa? Ya karena itu bukan bukan yang Allah ciptakan. Itu khayalan manusia, buatan manusia, bukan itu yang Allah inginkan. Masya Allah. Allah Al-Musawwir. Karenanya, Bapak Ayah Bunda, salah satu adab para ulama ini yang sangat berhati-hati ya, mengimani nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ya, adab kepada Allah, mereka sama sekali tidak boleh itu membuat patung, membuat gambar makhluk bernyawa. Ya. Ada reminder ya, mohon maaf, saya salah ini. Ya, nggak apa-apa ya. Dan saya percepat dan kalau kurang nanti kita tambahkan di pertemuan berikutnya. Jadi ada ulama yang apa namanya melarang sama sekali untuk membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Sebagaimana Nabi bersabda gitu kan, Inna asyaddan nasi adaban indallah yaumal qiyam al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah nanti di hari kiamat mereka yang tukang membuat gambar atau membuat patung. Jadi dianggap menyerupai ciptaan Allah, menyerupai ciptaan Allah, meniru alladzina yudahuna bi khalqillah dalam hadis orang-orang yang meniru ciptaan Allah, membuat patung bahkan 3 dimensi persis ya. Gitu.
Nanti Tapi kalau di kalau hari kiamat, gambarannya nggak apa-apa Pak Ustadz ya. ya, nanti di hari kiamat disuruh kasih nyawa tuh. Ya. Seperti Nauzubillah. di Cina kan robot itu kan. Manusia robot itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, sekali lagi, kalau robot itu apa ya? Dia lebih kepada teknologi untuk membantu manusia. Ya. Hmm. Teknologi yang untuk eh, beda-beda apa ya? Akan ada yang berbeda gitu ya. Tapi kalau gambar patung itu kan tiga dimensi benar ya. Tinggal Izin kasih nyawa Ustadz, kan. Nah, gitu. kalau robot malah kadang tidak menyerupai manusia justru ya, tapi lebih Ya, Enggak, kepada di mesin. Cina. Di Cina ada mesin. Bu. Di Cina mirip Ada banget Ya, juga. itu. manusia. Nah, itu Ah, Oke. yang manusia itu ya, yang ini. Nah, itu juga dia akan diminta lagi di pertanggungjawaban, jalan. betul. Yang kan ada yang dikasih nama itu bahkan ya, nama orang gitu ya. Ada robot memang ya nama Iya. si siapa sih namanya saya lupa itu. Bahkan dia punya Belanja di jalan di dia mall dia punya belanja gitu. follower di Instagram juga. Ya, Iya. itu itu termasuk yang akan diminta pertanggungjawaban ya. Karena itu kita berhati-hati dalam hal ini ya. Jangan sampai kita kemudian kelak diminta pertanggungjawaban karena sesuatu yang eh, apa namanya yang tadi menyerupai gambaran eh, bentukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhwatal iman ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, kalaupun gambar foto dalam bentuk foto gitu sebagian ulama kemudian mengatakan itu berbeda karena foto itu bukan membuat tapi dia adalah memotret memotret ciptaan Allah. Memotret bukan membuat kan? Ya. Kan ya. Tapi memotret ciptaan ciptaan Allah dan apa namanya. Dan cuman tentu hati-hati juga ketika memajang foto, hati-hati jangan sampai itu kemudian ada pelanggaran. Kadang-kadang kita kan majang foto pribadi misalnya, tapi masih yang zaman jahiliyah gitu kan, yang tidak pakai jilbab atau yang buka aurat, masih dipajang gitu ya di ruang tamu, orang-orang melihatnya, itu juga hati-hati karena eh, dari sisi yang lainnya nanti ada pelanggarannya. Ya. Atau masih ditaruh di album foto yang dulu, yang masa SMA atau masih yang masih ke aurat misalnya. Yang album itu ditaruh di ruang tamu orang lain yang bukan mahram bisa melihatnya. Itu juga berhati-hati. Oh, boleh Pak Ustadz ya. Kan Kayak orang kita lain melihat, buka Bu. foto Atau album misalnya di grup yang lama-lama gitu. Nggak boleh juga ya? nah, ya kan akan dilihat oleh orang lain, Bu, di luar keluarga, luar mahram kita. Betul nggak? Ditaruh di Iya. status, ditaruh di apa? Di sosial media, ya. Nah, Zaman kita SMA kita nggak belum berkerudung tuh Pak Ustadz. Terus kita nah, share lagi gitu. nah itu akan menimbulkan fitnah. Lebih baik tidak Oh, tidak di-share. Ya kan auratnya ibu berarti kan dimunculkan. iya, Gitu. betul. Baik, ikhwatal iman Kalau yang bukan dirahmati gitu Allah. Ya itu, jadi ya tetap kita harus berhati-hati tentang hal tersebut karena akan diminta pertanggungjawaban. Ya, iya. Baik, dalam hal ini tentu mayoritas ulama melarang, ya, untuk memasang atau membuat gambar desain, apalagi yang bentuknya tiga dimensi gitu ya, yang seperti benar-benar benar-benar sesuai dengan realnya. Ya. Dan itu makhluk hidup, itu hati-hati, hati-hati. Ya. Seperti itulah yang dulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang jahiliyah, orang Bani Israel khususnya, yang membuat patung dari sapi, gitu kan? Lalu Iya. kemudian awalnya hanya bawa patung, tapi lama-lama itu disembah, gitu, ya kan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 kan. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, pada Israel, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu menganiaya dirimu kamu sendiri. Kamu menjadikan anak lembu, ya, sembahan, al-ijla."
Fatubu ila barik, maka bertaubatlah kepada penciptamu. Ya, pernah kita bacakan ayat ini ya. Bagaimana bertaubatnya mereka? Faqtulu anfusakum, membunuh diri mereka. Itu lebih baik cara bertaubatnya mereka ya. Jadi berhati-hati dengan ini ya. Kalau memang itu akan menimbulkan fitnah, lebih baik kita akan tinggalkan. Ya. Dan di hadis yang lain juga disebutkan malaikat tidak akan masuk rumah bila ada di rumah itu apa? Gambar-gambar, foto-foto yang menyerupai makhluk hidup. Allah al-musawwir. Allah membentuk rupa. Ciptaan Allah, bentukan Allah sempurna. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari gambaran apa yang kita pahami dari makna Asmaul Husna Al-Musawwir ini, maka ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan ya. Menjadi takhalluq kita, akhlak kita kepada Allah Al-Musawwir. Yang pertama, syukurilah nikmat Tuhan. Nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya dalam tubuh kita. Ya, syukuri, Allah sudah ciptakan sedemikian rupa, inilah yang terbaik. Tak perlu kita bayangkan, coba saya diciptakan seperti si itu, si itu, si itu. Ya, pernah berpikir gitu ya. Kok saya seperti ini ya? Enggak seperti itu. Coba saya seperti itu. Ah, enggak perlu. Kita syukuri saja, alhamdulillah Allah ciptakan seperti inilah takdir Allah yang terbaik buat diri saya. Syukuri nikmat tubuh yang dengan cara apa yang menjaganya, merawat ya. Makanan-makanan yang kita masukkan yang halal thayyib. Ya. Jangan sampah. Sampah itu apa? Ya, hal-hal yang akan merugikan diri kita. Tapi kalau diberikan tubuh yang lebih baik daripada yang lain rasanya, maka tidak perlu ada rasa sombong. Ya. Merendahkan orang lain tidak perlu. Ya. Tidak perlu juga kemudian menghina ciptaan Allah. Dan inilah bentuk yang terbaik, teramat sempurna. Kemudian menciptakan pemikiran yang berkualitas ya, dan membuat karya yang berkualitas agar bisa bermanfaat bagi umat dalam bidang apapun. Ya. Mungkin demikian, khawatir Zoom-nya habis. Kita berdoa sejenak dan mudah-mudahan kita bisa sempurnakan ini dengan bahasan di pertemuan yang lain insya Allah. Dan insya Allah esok 2 hari lagi ya, atau entah nanti pengumumannya seperti apa, insya Allah kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Ya. Mohon maaf lahir batin Dari juga hati yang Ustaz. terdalam kami menyampaikan mohon maaf lahir batin ya atas segala khilaf dan dosa, dan mudah-mudahan kita Sama-sama bisa Ustaz. melaksanakan ibadah puasa ini dengan Amin. sempurna ya. Amin. Jamuan Allah dengan sempurna, ibadah kita sempurna, Amin. semuanya lebih baik dari Amin. tahun-tahun sebelumnya insya Allah. Amin. Dan di bulan puasa insya Allah tetap kita kajian tetap berjalan di bulan suci Ramadan insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Mari kita Itu berdoa saya sejenak. Ustaz. Mohon maaf lahir dan Alhamdulillahirabbil batin. alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. Muhammad